Selamat siang, Bapak, Ibu dosen mata kuliah karakter building. Perkenalkan, nama saya Wariso Ramadhani. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang kesetaraan gender di dunia kerja. Oke, perkenalkan, nama saya Wariso Ramadhani, mulai dari Binus Online Learning. Jurusan saya di Computer Science. Dan saat ini saya bekerja di desa sekitaran di daerah Jakarta sebagai sistem infrastruktur di salah satu perusahaan IT. Oke, dari latar belakang masalah ini, dari latar belakang masalah yang saya dan kelompok saya tentang kata gender ini, yaitu diantaranya terdapat kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek tenaga kerjaan. Yang kedua adalah perempuan masih mengalami bentuk kesenjangan seperti kesempatan menekan posisi dalam organisasi perusahaan sehingga bisa mendapat perbedaan pendapatan mungkin dari sisi gaji ataupun benefit dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kurangnya kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang yang dapat merugikan dari sisi perempuan itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah apa yang kami angkat sebagai isu dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah apa sih tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam menghadapi kesetaraan gender di dunia kerja? Yang kedua, bagaimana perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengapa masih terjadi kesenjangan gender dalam dunia kerja meskipun sudah ada regulasi itu untuk perumusan masalahnya. Oke, berikut adalah beberapa temuan saya dan kelompok saya di lapangan terkait dengan wawancara dengan narasumber. Oke, yang pertama adalah beberapa narasumber itu ada yang mengeluhkan adanya benefit yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan. Maksud dari kata ini adalah beberapa pekerja antara laki-laki dan perempuan ini mengalami perbedaan benefit mulai dari sisi gaji, proses-proses masuk ke sininya, masuk ke perusahaan dan proses-proses dalam mengajukan cuti gitu. Jadi yang pekerja perempuan ini mengalami kesulitan dalam menghadapi benefit-benefit tersebut. Itu. Yang kedua adalah mentoring terhadap pekerja perempuan. Jadi ada beberapa pekerja perempuan itu mengalami kesulitan untuk menghadapi tidak dapat mentoring dari beberapa perusahaan gitu. Jadi yang mendapat mentoring itu aja adalah pekerja laki-laki gitu. Apa Makanya banyak perempuan yang mengeluhkan karena biasanya untuk program mentoring ini lebih prefer kepada pekerja laki-laki karena dinilai bisa lebih mendapat bisa dinilai lebih mendapat pemahaman lebih gitu. Nah, ada beberapa juga narasumber yang menghadapi perbedaan kecepatan kerja akibat faktor pengalaman dan fisik. Nah, ini maksudnya adalah ada beberapa apa? Ada beberapa narasumber yang menghadapi eh, perbedaan kecepatan kerja. Makanya mungkin dari pekerja perempuan itu disamakan dengan kecepatan kerjanya dari pekerja laki-laki, mulai dari pengalaman, fisik dan knowledge seperti itu. Nah, dari teman-teman di atas, saya sudah meringkas beberapa solusi di antara masalah tersebut. Oke, yang pertama adalah menurut saya dari sisi perusahaan, perlu nih adanya transparansi dan sistem remunerasi dalam agar semua pekerja mengalami dasar pemberian benefit. Nah, sistem remunerasi ini sudah menjadi catatan dalam beberapa perusahaan. Nah, terutama di perusahaan saya. Nah,
sistem remunerasi ini mungkin bisa diterapkan dari beberapa perusahaan karena supaya mendapat transparansi lebih, terutama dalam pekerja perempuan ataupun laki-laki. Jadi pekerja pekerja perempuan pun tidak merasa kehilangan kepercayaan diri ketika bekerja dan mendapatkan benefit yang setara antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Nah, sistem remunerasi ini mungkin bisa bekerja seperti contoh adanya sistem seperti tunjangan kinerja pada 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 apa tunjangan kerja mungkin seperti para PNS. Jadi tunjangan kinerja ini adalah dinilai dari beberapa aspek seperti kedisiplinan dari sisi knowledge dan dari sisi ketepatan pekerjaan. Nah, itu bisa diterapkan juga di beberapa perusahaan karena program ini bisa menilai bisa menunjang beberapa karyawan agar semangat lebih bekerja. Itu. Nah, yang kedua adalah membuat program mentoring formal yang membantu perempuan mendapatkan bimbingan dari senior atau pemimpin di perusahaan. Nah, dari program mentoring ini harapannya adalah perempuan juga mendapat bimbingan secara secara knowledge ataupun secara leadership karena beberapa perusahaan ini tidak menerapkan program mentoring seperti itu. Jadi mungkin dari sisi perusahaan mungkin ada perbedaan regulasi atau gimana. Jadi program mentoring ini mungkin sangat penting dan bisa menjadi solusi untuk mengurangi adanya perbedaan kesetaraan gender di antara perusahaan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak, Bapak atau Bapak Ibu setelah mendengar presentasi saya. Eh, Maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.